Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama bangun ibadah. Ini adalah ibadah keluarga atau ibadah Patuen Brayat yang biasanya kita lakukan. Dan sekaligus juga ini menjadi saat kita yang pertama untuk membangun peribadatan keluarga di tahun 2022. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan sampai saat ini untuk tetap ada dalam kerinduan, ada dalam persekutuan bersama dengan Tuhan, bersama dengan saudara-saudara kita sepersekutuan, dan bersama dengan keluarga kita masing-masing. Oleh karena itu, dengan mengucap syukur kepada Tuhan, mari kita memulai ibadah saat ini. Bersama-sama kita mengambil saat teduh. Kita kuduskan ibadah ini dengan pengakuan bahwa ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, Allah yang setia pada apa yang sudah diciptakannya dan yang kekal kasih-Nya. Amin. Mari bersama-sama kita mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 454, bait 1 dan bait yang kedua. Indahnya saat yang teduh. Kita juga akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam ibadat ini. Mari kita mengawalinya di dalam doa. Ya Allah Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami
menerangi mata hati, pikiran, dan jiwa kami. Supaya kami anak-anak-Mu boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Engkau adalah Allah yang berfirman, dan karena firman-Mu, kehidupan ini ada. Dunia ini tercipta. Biarkanlah kami anak-anak-Mu pada saat ini juga bersandar pada firman-Mu, yang akan membawa kami untuk boleh tetap hidup seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami sadar akan keterbatasan diri kami, ketidakmampuan kami. Dan karena itulah kami hanya mohon kepada Engkau, ya Allah Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami. Bimbinglah diri kami untuk mendalami, mengerti, dan melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Kami juga mengakui bahwa dalam keterbatasan diri kami, dosa telah kami perbuat, kesalahan sudah kami lakukan. Kami juga mohon supaya Engkau mengampuni dosa dan pelanggaran kami, supaya dengan pengampunan itu kami layak untuk menerima firman Tuhan. Biarkanlah pada saat ini dengan segala keterbukaan diri, di dalam karya Roh Kudus, kami menerima firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama pada saat ini. Kita akan membaca dalam kitab Mika pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Dituliskan untuk kita sebagai berikut. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul atas perikop ini, Sion sebagai pusat kerajaan damai. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari, kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melihara firman Tuhan ini dalam hidupnya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Saya memberikan judul atas renungan kita dalam ibadah pertama, ibadah keluarga saat ini adalah berjalan
bersama Tuhan. Jadi berjalan bersama Tuhan. Ini adalah tema yang akan kita renungkan pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, berjalan bersama Tuhan, itu sesungguhnya menjadi sebuah pengakuan. Pengakuan setiap orang percaya di dalam kehidupannya. Karena saya yakin, setiap kita tidak ingin berjalan sendiri. Kita ingin bahwa hidup kita ini adalah hidup yang berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, sebenarnya saudara-saudara, saya melihat ada dua makna atau dua pemahaman terkait dengan tema ini. Ada dua pemahaman terkait dengan berjalan bersama Tuhan itu. Yang pertama, saudara-saudara, atau pemahaman pertama, bahwa berjalan bersama Tuhan itu berarti bahwa kita akan menjalani kehidupan kita ke depan bersama dengan Tuhan atau dalam perlindungan Tuhan. Apa yang akan terjadi ke depan atau di depan dalam kehidupan kita? Kita yakin dan berharap Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita. Mungkin di tahun 2022 ini adalah tahun yang berat, tahun yang sulit, tahun yang penuh dengan cobaan dalam kehidupan kita. Ada banyak ketidakpastian. Mungkin di sini juga ada banyak sekali perubahan. Bukan hanya perubahan kecil, tapi perubahan-perubahan yang besar. Ada aneka persoalan sosial, politik, ekonomi, yang barangkali itu akan menimbulkan pergolakan di dalam kehidupan kita. Belum lagi saudara-saudara, kalau kita memperhatikan apa yang ada di sekitar kita. Ancaman Omikron yang itu seolah-olah semakin intens dan dikhawatirkan itu akan menjadi gelombang ketiga pandemi yang ada di negeri kita. Karena itu saudara-saudara, dalam perjalanan seperti itulah kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau boleh diibaratkan seperti anak kecil yang berjalan harus melewati batu-batu yang licin dan juga arus yang deras. Apa yang dia butuhkan? Yang dia butuhkan adalah tangan ayahnya. Tangan ayahnya yang memegang, tangan ayahnya yang kokoh supaya dia bisa bergelayut, bisa bergantung dan mampu untuk melewati jalan yang licin ataupun juga jalan yang berarus deras itu. Dan gambaran yang paling kerap dipakai untuk suasana seperti ini adalah gambaran seperti kisah tapak kaki atau yang terkenal dengan footprint. Kita tentu masih ingat cerita itu kan? Di mana ada dua pasang tapak kaki berjalan atau dua pasang tapak kaki yang menjadi sisa bagian dari perjalanan dua orang. Dan itu adalah tapak kaki kita dan tapak kaki Tuhan. Sampai pada saatnya kita tahu yang ada, yang tersisa itu hanya satu tapak kaki atau sepasang tapak kaki. Dan itu adalah tapak kaki Tuhan. Mengapa? Karena disitulah sebenarnya Tuhan sedang menggendong kita. Inilah saudara-saudara makna berjalan bersama Tuhan yang pertama. Yaitu bahwa kita akan menjalani kehidupan ini ke depan bersama dengan Tuhan atau dalam perlindungan Tuhan. Kemudian
Pemahaman kedua tentang berjalan bersama Tuhan ini adalah bahwa kita ini akan tetap berjalan ke depan. Apapun yang bakal terjadi demi nama Tuhan. Jadi ini pemahaman kedua. Apapun juga yang akan terjadi, kita akan tetap berjalan ke depan demi nama Tuhan. Artinya begini, saudara-saudara. Di dalam perjalanan kita hidup, meskipun perjalanan itu adalah perjalanan yang sulit, perjalanan penuh tantangan, di situ kita akan tetap menjaga bahwa nama Tuhan itu jangan sampai dipermalukan. Kita berusaha dalam perjalanan itu untuk hidup dalam kekudusan, tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Kita menyembah, kita meninggikan Dia. Dan kita tetap melangkahkan kaki kita. Sekalipun kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Demi nama Tuhan. Itulah komitmen kita. Dan kita menyadari penuh, saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Pedoman hidup, firman-Nya juga sudah disampaikan kepada kita. Tinggal bagaimana kita untuk selanjutnya itu menjalaninya dengan tetap menjaga jangan sampai nama Tuhan itu dipermalukan. Karena kita ini tidak tahan godaan. Jadi prinsipnya saudara-saudara, kita ini akan tetap berjalan ke depan apapun juga yang bakal terjadi demi nama Tuhan. Dan ini juga menegaskan saudara-saudara dalam kehidupan kita, kita ini tidak malu. Tidak malu dikenal sebagai orang Kristen, kita tidak malu dikenal sebagai pegawai Kristen, atau sebagai pejabat Kristen, atau sebagai pengajar Kristen, atau pengusaha Kristen, atau pemuda Kristen, dan seterusnya. Dan apa yang kita katakan dan kita lakukan itu justru akan mencerminkan nilai iman yang hidup di dalam kehidupan kita. Dan justru saudara-saudara, di tengah-tengah dunia atau di tengah orang-orang yang meragukan Tuhan dan menghinakan kekristenan itu, kita malah terpacu untuk apa? Untuk menetapkan langkah kita dalam kekristenan kita dengan tetap bergantung kepada firman Tuhan. Itulah sikap hidup di mana kita orang percaya berjalan ke depan demi nama Tuhan. Saya ingin mengajak kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membandingkan hal ini dengan apa yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Sebagaimana dituliskan di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Yang dituliskan untuk kita. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang ajaib dan mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. Bukan mempermalukan Tuhan. Tapi orang lain biarkanlah memuliakan Tuhan karena melihat diri kita ini berjalan kokoh ke depan. Sekalipun dunia ini barangkali menghimpit kehidupan kita. Atau kita ingat satu lagu, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Inilah dua pemahaman atau dua penghayatan kita akan makna berjalan bersama Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, lalu dari dua pemahaman tentang berjalan bersama dengan Tuhan itu, mana yang benar? Mana yang benar? Apakah pemahaman yang pertama, yang menyatakan bahwa kita ini lemah, dan kita tak bisa berjalan tanpa pertolongan Tuhan? Atau pemahaman yang kedua, yang sebenarnya ingin menyatakan bahwa kita ini kuat,
Sebab kita ini punya Tuhan yang kuat. Mana yang benar? Oh saudara-saudara, tentu kedua-duanya benar. Kedua-duanya tentu saling melengkapi. Tapi kalau kita berkaca pada kitab Mika, seperti yang menjadi bacaan kita pada saat ini, tampaknya pemahaman yang kedua lah yang begitu ditekankan. Jadi konteks kehidupan Israel pada saat itu adalah ketika bangsa Israel ini sudah terpecah. Artinya kerajaan itu sudah terpecah. Ada kerajaan Israel Utara, kerajaan Israel Selatan. Kerajaan Israel Utara pada itu hancur oleh Asyur. Demikian pula kerajaan Israel Selatan itu mereka menjadi tawanan. Dan ketika mereka ada dalam kehancuran ini saudara-saudara, ketika mereka ada dalam keterpurukan, ketika mereka ada dalam kekalahan, ketika mereka ada dalam ketidakberdayaan, itulah saudara-saudara banyak orang yang mulai mempertanyakan dan mulai meragukan tentang Tuhan. Benarkah Tuhan itu ada? Benarkah kuasa Tuhan itu akan mampu memulihkan kita? Benarkah Tuhan yang berjanji itu sungguh-sungguh akan menetapi janjinya untuk kehidupan kita, untuk kehidupan Israel? Banyak sekali orang yang mulai meragukan Tuhan. Nah, di tengah-tengah situasi hidup yang seperti inilah saudara-saudara, muncul Mika. Muncul Nabi Mika. Yang dengan tegas mengingatkan Israel. Dan dia juga mengajak kepada Israel untuk tetap berjalan ke depan, berjalan dalam pengharapan dengan mengandalkan Tuhan. Demi nama Tuhan. Mari perhatikan bacaan kita saudara-saudara di dalam ayat yang kelima bagian terakhir. Atau di dalam ayat yang kelima secara keseluruhan sebagai perbandingan saja. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya. Biarpun segala bangsa. Tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Ini adalah peneguhan Mika untuk Israel. Tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selama-lamanya dan seterusnya. Artinya apa saudara-saudara? Bahwa Mika pada saat itu mengajak Israel, meski engkau ada dalam kesulitan, meski engkau ada dalam derita, meski engkau ada dalam keterpurukan, meski engkau pernah merasa dipermalukan, tetaplah engkau berjalan. Tetaplah engkau hidup dan berjuang demi nama Tuhan. Jangan sampai seorang pun boleh menghinakan nama Tuhan karena melihat kita ini lemah, melihat Israel itu lemah, melihat Israel itu tidak berdaya, melihat Israel itu tidak ada dalam ketidakmampuan. Jangan sampai seperti itu. Dan kita boleh mengatakan saudara-saudara, inilah sebenarnya sikap iman yang tangguh. Sikap iman yang tangguh. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, biarlah kita akan tetap melangkah, tetap berjalan maju, berjuang demi nama Tuhan. Nah tentu saudara-saudara, ini tidak sama pengertiannya dengan membela agama atau membela Allah yang justru sering melahirkan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan Allah sendiri. Alih-alih membela Allah, kita justru bisa merendahkan Allah dan mempermalukan Allah. Dan mari kita bersama-sama mengingat, kita ini tidak mungkin membela Allah. Sebab Allah memang tidak perlu kita bela. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan benar dan tangguh demi nama Allah. Sekali lagi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan benar dan tangguh demi nama Allah. Tetapi kita juga berani berkata, saya kuat sebab memiliki Allah yang kuat. Satu contoh saudara-saudara, yang
Kalau saya boleh mengatakan ini adalah sebuah contoh yang sangat bagus tentang bagaimana sebenarnya iman yang tangguh. Iman yang mewujudkan berjalan bersama Tuhan itu seperti apa? Kita ingat kisah Sadrah, Mesa, dan Abednego, saudara-saudara. Suatu saat mereka ini diperhadapkan pada dapur api yang menyala-nyala. Dan pada saat itu mereka tetap tidak mau menyembah patung kaisar. Itu yang terjadi. Di dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18 menuliskan begini. Apa yang menjadi ungkapan dari mereka yang berhadapan dengan dapur api yang menyala-nyala itu. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Inilah sebuah pernyataan yang tegas dari pribadi-pribadi yang sebenarnya mereka berjalan bersama Allah. Apapun juga yang terjadi dalam kehidupannya, mereka akan tetap maju demi nama Allah. Dan itulah saudara-saudara, iman yang tangguh. Hari ini kita memasuki peribadatan-peribadatan keluarga untuk selanjutnya. Ini adalah awal kita membangun ibadah keluarga. Tetapi saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa mari kita belajar dalam perjalanan hidup kita yang harus kita lalui di tahun 2022 ini. Supaya kita tetap ada berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Tetaplah berjalan ke depan, apapun juga yang akan terjadi dalam kehidupan kita, meski kita tidak tahu. Tetapi kita percaya bahwa kita pasti akan dimampukan seperti halnya yang terjadi atas kehidupan Israel pada saat itu. Seperti Sadrah, Mesa, dan Abednego. Menunjukkan imannya, kekuatan imannya. Dan mari kita menjalani hidup kita dengan satu pengakuan yang jelas. Aku harus tangguh menjalani hidup ini. Jangan sampai Tuhan dipermalukan hanya karena aku lemah atau aku tak berdaya. Selamat menjalani kehidupan kita dan selamat untuk hidup di dalam iman yang tangguh. Berjalan ke depan demi nama Tuhan. Amin. Saat teduh untuk kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita akan menanggapi apa yang menjadi firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama pada saat ini dengan kita kembali angkat satu pujian. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439. Bait 1 dan 3, bila topan geras melanda hidupku. Asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh
Mari kita menutup ibadah ini dalam doa. Kita akan angkat syafaat kita. Bapa yang di surga, terima kasih kalau pada saat ini, karena kasih-Mu, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk membangun ibadah kami dalam kehidupan persekutuan kami dan keluarga kami masing-masing. Apa yang boleh kami lakukan, biarkanlah semuanya akan menjadi sarana bagi kami untuk semakin hidup dalam kedekatan kami dengan saudara kami, dan kedekatan kami dengan keluarga kami, dan kedekatan kami dengan Tuhan. Karena kami percaya peribadatan ini akan menyatukan kami dan mengingatkan kepada kami masing-masing bahwa kami ada satu di dalam ikatan kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih pula kalau pada saat ini Engkau telah memberitakan kepada kami apa yang menjadi firman-Mu. Engkau mengajarkan kepada kami bagaimana kami menjalani kehidupan kami berjalan bersama dengan Tuhan. Sekalipun di depan kami tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Sekalipun di depan kami tidak pernah tahu apa yang menjadi persoalan-persoalan dan pergumulan kami, tapi kami akan berjalan ke depan demi nama Tuhan. Berjalan ke depan dengan tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran supaya nama Tuhan tak dipermalukan. Dan kami berjalan ke depan dengan iman yang tangguh. Engkau sendiri ya Allah yang akan menguatkan supaya hidup kami dan iman kami ada dalam ketangguhan. Karena kami adalah pribadi-pribadi yang tak berdaya. Engkau yang akan berikan kekuatan itu dalam karya Roh Kudus. Supaya perjalanan hidup kami sungguh-sungguh boleh menjadi teladan atas kehidupan yang lain. Seperti juga teladan atas kehidupan Sadra, Mesa, dan Abednego. Kami juga boleh bersyukur kepada Engkau karena Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Apa yang kami berikan melalui persembahan ini biarkanlah menjadi sarana bagi kami untuk mengingat berkat Tuhan yang begitu besar atas kami. Oleh karena itu kami mohon kepada Engkau ya Tuhan, berkatilah setiap pribadi, setiap keluarga yang telah belajar memberikan persembahan kepada Tuhan, supaya hidupnya senantiasa ada dalam cukup. Dan setiap apa yang dilakukannya biarkanlah Tuhan berkati. Demikian pula halnya pada saat ini, dengan berikan persembahan kami belajar untuk menyatakan kepada Engkau, kami tidak pernah kehilangan syukur kami kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah kami yang baik. Berdoa pada saat ini untuk kehidupan persekutuan kami, Tuhan yang akan memberikan dorongan kepada kami masing-masing supaya kami terus memiliki kerinduan untuk ada dalam persekutuan itu. Saudara-saudara kami yang ada dalam pergumulan, mereka yang sakit Tuhan yang akan menyembuhkan, mereka yang ada dalam kelemahan Tuhan yang akan menopang dan kuatkan, mereka yang ada dalam kepedihan hati Tuhan yang akan beri penghiburan, mereka yang ada dalam belenggu-belenggu kejahatan mereka, biarkanlah Tuhan juga akan lepaskan melalui kuasa Roh Kudus. Mereka yang pada saat ini membutuhkan pertolongan, Tuhan yang akan berikan pertolongan kepada mereka. Dan mampukan setiap kami, umat-Mu ini untuk belajar, menopang, belajar untuk membersamai, belajar untuk mendampingi saudara-saudara kami yang lain. Supaya akan menjadi nyata bahwa itu pun juga adalah wujud dari kehadiran Kristus di dalam hidup kami. Kami berdoa pada saat ini untuk setiap keluarga Kristen. Setiap umat-Mu yang pada saat ini dengan sungguh-sungguh membangun ibadah kami, biarkanlah Tuhan berkati keluarganya, berkati setiap relasinya, berkati apa yang menjadi mimpi dan harapannya, berkatilah pekerjaannya, berkatilah apa yang harus dikerjakannya di dalam hidup, supaya setiap keluarga sungguh-sungguh akan boleh menjadi teladan atas kehidupan yang lain, dan setiap keluarga akan boleh menjadi berkat bagi yang lain. Karena kami percaya keluarga ini dibangun di atas dasar kasih yang juga akan mewujud nyatakan kasih kepada dunia. Bapa yang di sorga, perkenankan pula pada saat ini kami berdoa untuk kehidupan jemaat Tuhan. Dalam hal ini berdoa untuk pelayanan di KJW Jemaat Malang. Tuhan sendiri yang akan memampukan kami para pelayan-Mu untuk melayani Tuhan. Dengan kekuatan dan kemampuan kami,
dan sesuai dengan panggilan Tuhan atas kami. Dan berkatilah setiap rencana program kegiatan kami, supaya itu menjadi sarana bagi kami untuk boleh mewartakan kabar kesukacitaan bagi dunia, di mana Engkau menempatkan kami. Bapa di sorga, secara khusus kami berdoa untuk pandemi yang di dunia sekitar kami mulai mengganas. Kami memohon kepada Engkau ya Tuhan, berikanlah kepada setiap orang yang menjadi bagian negeri ini kesadaran untuk turut menjaga dan terlibat menyelesaikan pergumulan ini supaya pada akhirnya pandemi ini boleh berlalu. Dan setiap pribadi yang sedang terpapar karena virus Omikron, biarkanlah Tuhan sendiri ya Tuhan yang akan senantiasa memberikan kekuatan, Tuhan yang meneguhkan, Tuhan pula yang menyembuhkan. Jagailah kami ya Tuhan dalam perlindungan kuasa Tuhan, dan mampukan kami untuk terus terlibat mengupayakan yang terbaik bagi negeri kami keluar dari pandemi ini. Saat ini kami akan melanjutkan hidup kami. Biarkanlah kami mengakhiri ibadah ini dengan penuh ungkapan syukur dan percaya akan karya Tuhan yang akan terus Tuhan nyatakan bagi kami dalam kehidupan kami. Dan biarkanlah kami anak-anak-Mu terus belajar hidup bergantung kepada Tuhan dan percaya berkat-Mu akan terus melimpah dalam diri kami. Kami mengungkapkan permohonan dan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 425, bait yang pertama dan bait yang kedua, berkumandang suara dari seberang. Bersama-sama kita mohon berkat Tuhan. Allah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menjadi sumber dari segala berkat, kekuatan, keselamatan, kemampuan, kesentosaan, dan damai sejahtera akan menyertai hidup kita saat ini dan selamanya. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, ibadah kita saat ini boleh kita akhiri, biarkan menjadi berkat, dan selamat menjalani hidup kita dengan berjalan bersama Tuhan. Tuhan memberkati kita.